Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan simulasi jalannya rapat. Perkenalkan, nama saya Rosalati Diningrum sebagai sekretaris. Nama saya Suskeni Sazara sebagai manajer pemasaran. Nama saya Ratmadina Hermala sebagai manajer keuangan. Nama saya Satalita Saki sebagai manajer operasional. Saya Uyapian sebagai administrasi manajer umum. Dan saya Manda Huwaida sebagai direktur utama. Selamat menyaksikan. Surat undangan rapat. Isi utama ini adalah surat resmi undangan rapat dari PT Fast Beauty Indonesia kepada seluruh manajer. 1. Kop surat perusahaan berisi identitas resmi perusahaan meliputi nama perusahaan PT Fast Beauty Indonesia, alamat Jalan Pemuda nomor 150, telepon dan faks 0315676773. Email fastbeautyindonesia@gmail.com, website www.fastbeautyindonesia.com, kode pos Jakarta Selatan 13356. Bagian terpenting dan penjelasannya. Tanggal surat 8 April 2026 menunjukkan kapan surat ini dibuat. Nomor surat 001 FBI itu yaitu nama perusahaan, dan IF itu bulan, dan 2026 itu tahun. Kode administrasi surat penting untuk arsip perihal undangan rapat perencanaan kerjasama. Tujuan utama surat, isi surat membahas rencana kerjasama dengan PT Global Kosmetik terkait pengembangan perusahaan, perluasan pemasaran produk skincare, Skin 1004, strategi kerjasama, analisis keuntungan dan risiko, kearsipan operasional, pembagian tugas tiap divisi, waktu dan tempat rapat, hari atau tanggal Rabu 8 April 2026, waktu 9 WIB sampai selesai, tempat Hotel Mandarin Oriental. Penutup, peserta diminta membawa data sesuai bidang, hadir tepat waktu, penandatangani Amanda Huwaida MBI Direktur Utama. Yang pertama ada kapsulat atau header. Bagian paling atas berisi identitas perusahaan. Nama perusahaan adalah PT Fast Beauty Indonesia. Ada alamat, email, dan website. Fungsinya menunjukkan bahwa acara ini resmi diselenggarakan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, judul dokumen, susunan acara. Fungsinya menjelaskan bahwa isi dokumen adalah urutan kegiatan acara. Dan yang ketiga, informasi umum acara. Berisi keterangan dasar tentang acara, yaitu hari atau tanggal Rabu 8 April 2026. Waktunya di jam 9 sampai jam 11 WIB. Tempatnya di Hotel Mandarin Oriental. Fungsinya memberikan informasi kapan dan di mana acara dilaksanakan. Tabel susunan acara atau inti dokumen. Tabel ini adalah bagian utama yang berisi nomor urutan kegiatan, waktu jam pelaksanaan tiap kegiatan, jenis aktivitas, keterangan siapa yang bertanggung jawab atau terlibat, isi kegiatannya. Yang pertama, pembukaan oleh MC, sambutan direktur utama, pemaparan manajer pemasaran, pemaparan manajer operasional, sesi tanya jawab oleh peserta, diskusi kesimpulan, penutupnya oleh MC. Fungsinya agar acara berjalan rapih, teratur, dan sesuai waktu. Yang terakhir ada penutup atau pengesahan. Di bagian di bawah ini mengetahui nama dan jabatan direktur utama. Fungsinya sebagai tanda persetujuan atau pengesahan dari pimpinan. Lalu di sini ada jenis layout. Jenis layout ini adalah boarding style, yaitu tata ruang sangat efektif untuk jumlah orang sedikit karena semua peserta duduk berhadapan atau bersebelahan, sehingga komunikasi dan interaksi menjadi sangat mudah. Dan di sini ada isi ruang, ada proyektor dan layar proyektor. Lalu juga di sisi kiri kanan ada speaker di bagian depan.
Lalu ada meja besar, di tengah besertai ada bagian perlengkapan, alat tulis, dan disertai 6 dokumen di atas meja. Lalu ada 1 buah laptop dan 1 buah tablet. Dan di sini disediakan kursi untuk setiap orang dengan penempatan duduk. Amanda Huwaida sebagai direktur utama di sebelah kiri bawah. Lalu Rosmayanti Dwi Ningrum sebagai sekretaris duduk di sisi bawah kanan. Lalu di sini ada Saskia Nisa Azhara sebagai manajer pemasaran. Ada di bagian kiri atas, dan Aulia Priandini manajer administrasi dan umum duduk di sisi tengah bagian kiri. Lalu di sini ada Hasnat Talita Saki sebagai manajer operasional duduk di sisi bagian kanan atas, dan Rahmadina Hermala sebagai manajer keuangan duduk di sisi bagian tengah sebelah kanan. Semua posisi duduk menghadap ke arah proyektor di depan. Saya di sini bakal ngejelasin apa aja yang ada di dokumen daftar hadir. Pertama itu ada di kop surat perusahaan, berisi identitas resmi perusahaan. Itu ada nama perusahaannya itu PT Fast Beauty Indonesia. Alamatnya itu ada di Jalan Pemuda nomor 150. Lalu ada telepon dan fax itu 031 5676 73. Lalu ada emailnya, lalu ada websitenya, lalu yang terakhir ada kode pos sama wilayahnya ada di mana. Lalu berikutnya ada judul dokumen, itu judulnya itu daftar hadir, menunjukkan bahwa dokumen digunakan untuk mencatat kehadiran peserta dalam suatu kegiatan resmi. Yang ketiga itu ada informasi kegiatan, menjelaskan detail pelaksanaan acara. Itu harinya itu di hari Rabu, tanggalnya di 8 April 2026, tempatnya ada di Hotel Mandarin Oriental. Waktunya itu dari jam 9 sampai dengan 11 WIB. Lalu yang keempat itu ada tabel daftar hadir, itu berisi ada nomor urut peserta, terus ada nama, jabatan dan tanda tangan. Terus daftar pesertanya itu ada Amanda Huwaida, MBI, direktur utama, Rahmadina Hermala itu sebagai manajer keuangan, lalu ada Hasnat Talita Saki, manajer operasional, lalu ada Saskia Nisa Azhara sebagai manajer pemasaran, lalu ada Aulia Priandini sebagai manajer administrasi dan umum, lalu yang terakhir ada Rosmayanti sebagai sekretaris. Yang kelima itu ada di bagian pengesahan, itu sebagai dokumen bukti legalitas seperti ada tanggalnya itu Rabu 8 April 2026, lalu ada mengetahui itu diketahui dengan direkturnya, lalu tanda tangan, lalu itu namanya Amanda Huwaida. Fungsi dokumennya itu untuk bukti resmi kehadiran peserta, terus arsip administrasi perusahaan, terus daftar pembuatan laporan kegiatan, lalu yang terakhir pendukung evaluasi dan dokumentasi acara. Ini lembar daftar peralatan dan perlengkapan rapat. Yang pertama itu ada hari kita melakukan rapat itu di hari Rabu tanggal 8 April 2026, tempat Hotel Mandarin Oriental. Waktu dengan pukul 9 pagi sampai dengan 11 pagi. Jadi, rincian semua perlengkapan tersedia seperti yang pertama itu proyektor dengan jumlah unit 1 tersedia dengan baik ada. Lalu yang kedua itu layar dengan jumlah unit 1 tersedia ada dengan sangat baik. Nomor 3 laptop, jumlah unitnya itu 1 tersedia dengan baik. Lalu nomor 4 meja dan kursinya tersedia 6 unit dan tersedia dengan baik. Lalu yang nomor 5 ATK tersedia 6 unit juga tersedia dengan sangat baik. Lalu yang ke-6 itu ada WiFi, jumlah unitnya 1 tersedia dengan terakhir. Lalu yang nomor 7 papan tulis tersedia 1 sangat baik. Di sini saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya rapat. Pada rencana anggaran biaya rapat pada hari Rabu tanggal 8 April 2026 di tempat Hotel Mandarin Oriental dalam waktu pukul 9 sampai 11 WIB dengan dana pemasukan dari bendahara kantor yaitu sekitar 3 juta rupiah, dengan pengeluaran sewa ruang aula 1,750.000 rupiah, dengan makan siang dan snack 75.000 per orang yang dikalikan menjadi 6 yaitu 450.000, dengan transportasi 600.000, dengan perlengkapan 200.000, dengan jumlah total menjadi 3 juta rupiah dan sisa saldo menjadi 0. Di sini untuk bagian notula, yang pertama itu dari hari pada saat melakukan rapat yaitu Rabu 8 April 2026, tepatnya di Hotel Mandarin Oriental dengan waktu jam 9 hingga jam 11 WIB. Dan di sini peserta hadir yang rapat itu adalah direktur utama tersebut itu Amanda Huwaida.
Dan ada Aulia Priandini seperti manajer administrasi dan umum, ada Saskia Nisa Azahra, manajer pemasaran, dan Hasna Talita Saki, manajer operasional, dan serta saya sendiri yaitu Rosmayanti Dwiningrum sebagai sekretaris. Dan ada juga yang tidak hadir yaitu Ramadina Hermala sebagai manajer keuangan. Untuk pada kali ini kita akan mengadakan agenda rapat merancang strategi kerjasama. Dalam jalannya rapat, di sini ada pembukaan dari Direktur Utama yaitu Amanda Huwaida. Membuka rapat akan menyampaikan agenda untuk mengenai rencana ekspansi perusahaan melalui kerjasama antar perusahaan. Ini kedua, pembahasan yang akan dibahas dalam rapat tersebut yaitu masalah yang akan dibicarakan yaitu adalah perumusan mengenal ekspansi terhadap kemajuan kualitas produk yang akan diluncurkan. Dan yang kedua itu adalah usul-usulan dari beberapa manajer. Yang pertama dari manajer operasional yaitu Hasna Talita Saki. Beliau memaparkan identifikasi keuntungan perusahaan yang akan dituju. Dan juga ada manajer pemasaran yang siap merancang strategi pemasaran baru sesuai target peluncuran produk baru yang akan bekerjasama dengan PT Global Cosmetic. Dan untuk keputusan dari rapat kali ini yaitu seluruh bagian setuju untuk memulai ekspansi ke PT Global Cosmetic melalui kerjasama dan menjajaki pemasaran. Dan penutup ditutup oleh Rosmayanti Dwiningrum selaku MC dan sekretaris pada pukul 11 WIB. Baik, selamat pagi semuanya, Ibu Direktur dan para hadirin yang saya hormati. Baik, kali ini kita akan melaksanakan rapat dalam merencanakan kerjasama dengan PT Global Cosmetic yang akan segera dimulai dan dipersilakan oleh Ibu Direktur Utama untuk membuka acara ini. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan membahas tentang rencana kerjasama dengan PT Global Cosmetic untuk pengembangan produk kita yaitu produk Skin One Award. Saya harap dari rapat ini kita akan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Baik, kita mulai yang pertama dari manajer pemasaran. Silakan menyampaikan atau mengusulkan idenya. Selamat pagi Ibu Direktur dan para staf yang saya hormati. Hari ini saya akan memaparkan ide pemasaran yaitu produk kami yaitu Skin One Award. Yang pertama adalah strategi pemasaran kolaborasi internasional. Kami PT Fast Beauty Indonesia bekerjasama dengan PT Global Cosmetic. Tujuan kerjasama kami yang pertama untuk memperluas pasar internasional, yang kedua meningkatkan brand awareness, yang ketiga memanfaatkan jaringan distribusi global. Target pasarnya itu biasanya remaja dan dewasa muda, umurnya di 16 sampai 35 tahun. Yang kedua itu strategi pemasaran internasional. Yang pertama ada digital marketing, kampanye di media sosial yaitu seperti TikTok, Instagram. Biasanya itu influencer dan beauty content creator. Yang kedua ada brand positioning, yaitu menonjolkan bahan alami dan aman untuk kulit sensitif. Yang ketiga ada kolaborasi produk, yaitu bundling produk eksklusif PT Global Cosmetic. Dan yang keempat ada market penetration, yaitu masuk marketplace internasional seperti Shopee, Global, dan Amazon. Dan yang kelima yang terakhir ada promosi, itu kita ada diskon launching dan campaign Healthy Skin Global. Dan yang ketiga ada implementasi dan target. Tahapan yang pertama yaitu ada riset pasar internasional untuk penyesuaian produk dan izin edar. Dan ada launching campaign global. Terus ada peran PT Global Cosmetic yaitu distribusi internasional dan pastinya ada dukungan regulasi dan perizinan. Untuk peningkatan penjualan kami 30%, ekspansi ke minimal 3 negara baru. Harapan saya di perusahaan ini bisa menjadi brand skincare global terpercaya. Saja dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, sangat menarik. Selanjutnya manajer operasional. Selamat pagi Ibu Direktur dan para staf yang saya hormati. Saya akan memaparkan identifikasi dari perusahaan yang akan kami ajak kerjasama.
Lalu yang pertama, ada profil singkat dari PT Global Kosmetik kami. Yang pertama itu perusahaan manufaktur kosmetik dan skincare terpercaya. Lalu yang kedua, berpengalaman dalam produksi berbagai brand lokal dan internasional. Lalu ada memiliki sertifikat standar seperti BPOM, Halal, dan GMP. Lalu ada yang terakhir ada fokus pada kualitas, inovasi, dan keamanan produk. Lalu selanjutnya ada keunggulan utamanya. Itu yang pertama, kualitas terjamin. Menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dan berproses produksi modern. Lalu ada sertifikat lengkap, memenuhi standar BPOM dan Halal Indonesia. Lalu ada R&D inovasi, itu tim riset mampu mengikuti tren skincare global. Lalu fleksibilitas produksi, bisa menyesuaikan formula sesuai kebutuhan brand. Lalu yang terakhir efisiensi biaya, itu produksi lebih optimal dan kompetitif. Lalu yang terakhir ada peluang kolaborasi. Itu yang pertama, mendukung pengembangan produksi skincare Skin One Offer dengan standar tinggi. Lalu yang kedua, mempercepat proses produksi dan distribusi. Lalu yang ketiga, menjamin konsistensi kualitas produk di pasar Indonesia. Lalu yang keempat, itu ada membantu inovasi produk baru sesuai tren konsumen. Lalu yang terakhir, meningkatkan daya saing brand di industri skincare. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Apakah ada tambahan atau pertanyaan yang ingin kalian usulkan? Saya ingin menambahkan, kita juga perlu jadwal timeline yang jelas agar proses kerjasama tidak terlambat. Baik Ibu, saya izin mencatat. Ternyata dari hasil rapat sementara itu adalah kerjasama disetujui dengan beberapa masing-masing dari divisi-divisi. Baik, simpulan rapat hari ini. Yang pertama, kerjasama dengan PT Global Kosmetik disetujui dengan prinsip. Lalu yang kedua, setiap divisi diminta menyiapkan kebutuhan masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Rapat saya tutup. Baik, terima kasih terhadap Ibu Direktur dan para pendidik yang terhormat. Sekian rapat hari ini yang dapat kita lakukan. Semoga kedepannya para divisi-divisi membawa dokumen-dokumen yang lengkap. Selamat pagi.